Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel United Indonesia Chapter Jakarta. Nah, kali ini kembali lagi bersama gua Niko, kemudian ada Ramzi Pandu Irawan yang di video Yo. sebelumnya sudah nongol, dan ada satu orang yang mungkin teman-teman udah pasti kenal semua. Siapa lagi kalau Was. bukan? Siapa ya? Siapa nih? Siapa namanya? Siapa namanya bisa dikenalin, Bung? Ya, saya Jujung ya. Salah bukan. Dengan konseptor dong. Gila, ada Bung Mario Delano. Gila. Mardel. Gimana, Yang Jem? selamat malam teman-teman. Siap. Lu gimana nih kabar nih? Kayak gue udah jarang ketemu sama lu nih. Sehat, Dem? Sehat nih, lagi sibuk aja nih di belakang layar alias lembur mulu bang. Aduh, ya yang penting tetap sehat terus ya, Jem ya. Iya, jangan manggil Jem. Banyak kagak tahu kalau manggil Jem di sini. Itu tongkrongan. Jadi teman-teman udah Jangan kebiasaan main nih. FIFA Sorry. dong. Iya. Jangan main FIFA dong. Sorry nih, karena kita udah panggilannya udah lama ya. Jadi Jem, oke. Bang Mario nih. Iya, Bang Niko gimana Bang Niko? Alhamdulillah sehat, Bang. Ya kan. Nih temanya kita lagi pakai jersey kiper nih. Karena Bang Mario Delano ini sangat suka sekali dengan jersey kiper, terutama David De Gea. Kalau boleh nanya nih ya, kenapa sih lu suka David De Gea sih, Mar? Nggak tahu Bang, doyan aja kayak mainnya keren, meskipun ya sekarang mainnya ya udah biasa aja, gara-gara backnya kan juga pada culun-culun nih. Ya, culun. Back Maguire sama Lindelof, lo mau mengharap apa sekarang? Gue tanya, sekarang mau mengharap apa? Lagi ada perkembangan baik loh untuk chemistry 2 ini loh, Mar. Siap. Maguire areal duelnya bagus loh. Nah, areal duelnya bagus loh. Bola-bola atasnya bagus loh. Dapat terus Maguire. nah. Ini boleh ngerokok nggak sih kayak lapak sebelah? Iya, deh sikat. Nggak mau ntar kayak Aji ya, males gue. Iya. Aduh, sudah gelap sih itu Aji itu. Nah, oke deh, langsung aja nih. Berarti kan tadi Bang Mario Delano kan suka David De Gea karena apa tadi, Mar? Gue lupa. Karena memang jago aja dari dulu waktu dia pindah dari Atletico ke MU. Ya progresnya oke lah, tapi yang sekarang kan memang lagi agak-agak turun, cuman ya overall oke sih. Ya kalau memang ntar dicabut, ya yang penting dia udah membekas di hati fans MU gitu. Masih zamannya Mas Jambul ya, Jambul kuda ya, poni kuda ya. Jambul ya, Bang Jambul. Gila. Oke, nih sekarang kita langsung aja preview untuk match United lawan Real Sociedad di Old Trafford. Melihat pertandingan sebelumnya di Juventus Stadium, yaitu kandangnya tempat netral ya dari match yang kemarin Europa League. Statistiknya nih untuk ball position-nya itu sekitar untuk MU ya 40%, sedangkan Real Sociedad itu 60%. Tapi United bisa mengambil kemenangan 4 gol tandang yang berarti harusnya aman ya, Mar ya. Harusnya aman ya dia. Nah, gue pengen nanya nih sama Bang Mario Delano dulu deh nih, karena gue udah lama banget nih gak mendengar suara Bang Mario Delano nih. Menurut lo nih, Bang Mar nih, gimana nih dengan ball position yang match kemarin seperti itu, tapi dia bisa menang 4 gol. Gimana menurut lo untuk? Gue nggak nonton, ketiduran ya. Tapi kalau dari highlight gitu, nonton dari highlight dari keseluruhan, menurut gue tim sekelas Real Sociedad lawan MU pasti beda lah. Pasti beda kelas, beda porsi. Tapi gue melihat juga dari segi permainan MU, menurut gue pribadi ya. Iya dong, harus dong. Gue bukan yang terlalu expert banget bola juga, dan gue melihatnya sih lebih ke perkembangannya tuh masih bergantung sama seorang Bruno Fernandes. Kalau nggak ada Bruno Fernandes, menurut gue MU bakal susah sih. Ya semua orang udah tahu itulah, udah susah gitu. Cuman gue ngeliat beberapa permainan kayak Daniel James setiap dimainin ada statistik yang Pandu kemarin juga bilang dia selalu bikin gol. Nah itu kebukti kemarin lawan Newcastle, Sociedad juga ngegolin ya kemarin. Ngegolin. Nah itu dia. Meskipun dia cuma bisa larinya lurus doang tuh ya, cuman ya dengan skuad dan SDM yang ada sekarang, menurut gue sih minimal semifinal aja MU bisa sih. Dapat lah ya semifinal mah ya. Berarti spesialis semifinal dong nih. Gimana nih, Mar? Gue
nggak tahu nih kalau misalnya Ole kan berapa kali kalau semifinal selalu flop nih untuk permainan. Ya kita mesti buktiin juga sih. Ole juga mesti buktiin ke fans juga kesempatan buat juara Liga Inggris menurut gue udah hampir mustahil dengan ngejar City yang 10 poin. Ya pas dahaganya buat fans MU musim ini sih gue lumayan aim ke Ole adalah bisa ngasih gelar Europa League lah minimal buat MU. Bisa. Amin. Tapi saingannya lumayan loh. Ada Siapa aja dulu? nih? Ada siapa aja dulu? Masih ada Spurs, masih ada Milan, masih ada Benfica, Ajax. Ini nih. Ajax. Bahaya nih Mar. Itu dia beratnya sih kalau ngelihat Spurs sendiri ada Mourinho juga. Mourinho juga angin-anginan sih. Gue ngeliat kemarin juga kalah kan ya Spurs seri. Kalah. Lawan West Ham. Lawan West Ham kalah. Lord Lingard. Luar biasa emang. Luar biasa untuk kelasnya di West Ham. Tapi sama nih Mo sama Ole lagi butuh pembuktian trofi. Nah, itu yang bikin gua ngeri. Masih ada Spurs di Europa League. Iya. Milan juga bahaya. Benfica juga ya oke. Cuma gua nggak tahu ya kalau konsistennya MU tuh memang jangan pernah berharap sama MU sih. Fans MU tuh kayak kemarin berapa kali yang paling flopnya adalah ketika udah 3 sama Everton, gue cukup kayak udahlah musim ini gue nothing tulus sih sama MU. Cuman ampun sih itu mah. Ampun. Cuman kalau misalnya emang gue ngeliatnya faktor lucknya MU harus tinggi banget sih kalau buat di Europa League. Kalau ngomongin Liga Inggris kan ya udah ya merem aja ya. Jadi udah juara gitu. Kalau buat di Europa League sih harusnya bisa ada faktor luck lah. Dengan gue ngeliat squad tuh sekarang Henderson juga udah makin bagus. Terus juga Van de Beek meskipun belum klop di Liga Inggris, tapi gue harapin sih di Europa League juga oke. Alex Telles bisa jadi pembeda di lini belakang. Yang jadi masalah gue tuh sebenarnya yang lini depan sih. Martial tuh Martial ya. Ini gimana? Mau bahas Martial nih? Kalau mau bahas Martial ayo. Males main gitu kan. Oke sih ya. Kalau ada Rashford sih, Cavani sih bisa oke lah, apalagi kalau Cavani juga bisa udah nemuin ritme permainan bareng skuad utama sih. Gue pengennya sih ada juara lah, minimal masuk final lah Europa League sih. Nah, siap. Bisa sih. Nah, untuk Lundu nih, kalau melihat Alex Telles ya, kemarin kan dia bermain 90 menit dan bagus ya. Ini kira-kira koordinasinya Alex Telles sama lini belakang nih udah mulai kompak apa belum nih? Karena kita baru lihat beberapa match doang nih Alex Telles nih. Ya, kalau menurut gue mah Alex Telles gimana ya? Mungkin emang tujuan pembelian dia itu bukan untuk ngegantiin Luke Shaw, tapi untuk ngasih kompetisi buat Luke Shaw. Karena kalau gue lihat dari segi skill dan kemampuan di fullback, Luke Shaw masih lebih di atas Telles sih. Apalagi Telles, iyalah kalau buat gue ya, Telles nggak kurang senusuk Luke Shaw sebenarnya. Kurang greget, tapi nusuknya bagus loh. Iya bagus. Apalagi crossingnya bagus. Iya. Tapi dari segi stamina lebih megang Luke Shaw sih gue. Untuk bolak-balik ya. Untuk bolak-balik. Dari tacklingnya juga masih lebih bersih Luke Shaw. Cuman ya itu harus waspada lah Luke Shaw sama penampilannya Telles tuh, karena sejauh ini gue belum pernah kecewa sih ngelihat Telles main. Sama gue juga, karena Telles kalau menurut gue juga hampir sama kayak Pandu. Dia masuknya bagus, larinya bagus, crossingnya juga lebih bagus kan. Bagus ya. Cuman karena memang mungkin jam terbang aja kali ya untuk di sih. MU ya, bukan di Porto ya. Di Porto dia bagus kalau gue bilang. Dia di Porto tuh jadi diplot jadi penendang utama set piece dong pas di Porto. Oke. Set piece dari kiri itu dia tuh yang ngambil. Emang di tempatnya di posisinya diplot di kiri ya. Left ya. Iya. Okay. Nah, nih di match sebelumnya kita bisa lihat ada
sosok Eric Bailly yang menggantikan Victor Lindelof di lini tengah. Di lini belakang tapi di tengah. Berduetan dengan Harry Maguire. Nah, menurut Bang Mario Delano nih, gimana nih sosok Eric Bailly ini? Apakah mungkin diturunkan lagi di match leg kedua? Satu sih poin gue kalau Eric Bailly itu semua orang juga tahu kakinya tuh memang kaki kaca banget ya, berapa kali cedera. Ringkih. Tapi once dia bisa bikin pembeda di belakang, menurut gue masih milih dia Maguire sama Eric Bailly sebenarnya. Siap. Karena Bailly itu yang sempat dia ngehadang tendangan siapa ya, menit-menit akhir waktu itu tuh lawan siapa yang dulu lupa deh. Aduh iya tuh inget, tapi gue inget momennya, iya. Ada. Coba Krusial. Coba googling dulu. Nah, berarti Eric Bailly ini kan berdekatan dengan Wan-Bissaka kan, sedangkan kita sama-sama tahu Wan-Bissaka ini sebuah palang pintu, bisa dibilang gitu kan Yandu ya Bang Mario Delano ya. Lawan Aston Villa kemarin, yang di menit akhir dia ini ngehadang penyelamatan ya. Penyelamatan ya. Itu dia sih sebenarnya. Oke. Jadi memang Eric Bailly ini banyak penyelamatan penting ya, selain Harry Maguire atau Wan-Bissaka. Intercept-nya juga bagus. Kalau gue bilang emang lebih bagus Eric Bailly sama Wan-Bissaka tuh berdekatan gitu. Cuman bener kata Bang Mario Delano bahwa Eric Bailly ini kakinya tuh ringkih kayak kaki kaca ya Mar ya. Benar. Gitu. Kayak Alexander Pato. Pato parah tuh, bagus banget sih sebenarnya. Aduh. Ini juggling pakai bahu ya. Juggling pakai bahu. Gila. Gitu, nah, Bang. Siap. Oke, sekarang untuk Bang Pandu nih, gue mau nanya nih, bagaimana sisi kanan Daniel James melihat match yang leg pertama, Daniel James diturunkan 90 menit, tapi ada di sisi kanan. Kemarin juga lawan Newcastle ada di sisi kanan. Dan satu gol juga dia tuh. 1 gol ya. Yoi. Kalau gue sih lebih suka formasi yang kayak kemarin ya. Jadi lawan Sociedad yang leg pertama. Leg pertama, iya. Jadi emang Rashford, Fernandes, James, oke. Daniel James di kanan, Rashford di kiri, emang posisi naturalnya dia. Greenwood bisa tuh di depan. Iya, Greenwood depan. Duet dengan Fernandes, maksudnya di support sama Fernandes, betul. Sama Bruno. Gitu. Cuman bolehlah dicadangin dulu lah Daniel James ntar mungkin gitu ya. Jadi gantiin Greenwood. Udah lama juga nih gue nggak ngeliat Greenwood starter. Starter Greenwood berapa match ya dia nggak ya? Greenwood tuh keberatan nomor nggak sih menurut lu? Kenapa? Greenwood tuh keberatan nomor nggak sih dia? Kebeban sama nomor 11 ya. Coba mungkin Bang Pandu. 11 emang lumayan membebani sih. Lumayan membebani dengan bayang-bayang Ryan Giggs tuh berpuluh-puluh tahun. Iya sih, bener. Permainan konsisten gitu kan. Apalagi udah ada korban pertamanya tuh kan, Adnan Januzaj yang sekarang main di Sociedad tuh. Korban pertamanya tuh begitu pakai nomor 11 langsung Anyep apa ajaib nih? Anyep lah. Tapi ya kalau ngomong balik lagi ke Daniel James, gue sih ngarepe Daniel James dicadangin dulu sih. Ganti Greenwood. Greenwood taruh kanan. Semoga Cavani udah belum bisa main nih dia. Belum bisa. Belum bisa ya. Martial dong berarti lu maunya di depan. Enggak, gua lupa kalau Cavani tuh masih cedera. Ya udah mendingan formasi kayak kemarin lagi aja, tapi mungkin McTominay semoga udah bisa fit, bisa starter, jadi nggak usah Matic. Kalau nggak ya Matic nggak apa-apa lah, Matic Fred kayak pas kemarin lawan Newcastle juga lumayan jadi solusi kan. Iya sih. Cuma mungkin masalah stamina sih. Apa ya? Kalau menurut gue tuh harus ada peran Mata sih. Apakah performance udah turun, cuman gua kontrol lapangan tengah tuh kadang gua butuh lihat ada pemain senior di squadnya MU gitu. Iya, benar juga sih. Cuman gua nggak tahu ya, apakah sekarang tuh cara dia bermain tuh cocok nggak sih sama
taktik yang Ole pakai gitu maksud gue. Nah menurut lo Kalau pada kalau menurut gua Mata tuh sebenarnya nggak pernah ada masalah sih mau Ole pakai skema apapun, mau misalnya di Greenwood diplot jadi starter, jadi striker, mau strikernya Cavani atau mau kirinya tetap Rashford, kanannya Daniel James, dia tetap berfungsi sebagaimana Mata. Emang kayaknya nggak gitu pengaruh sih sama macam-macam skemanya Ole. Cuman yang jadi concern Ole juga mungkin staminanya Mata sih. Kalau dipakai starter nggak bisa full. Kalau misalnya dipakai jadi substitute, ya mungkin bakal ngelihat skor dulu sih. Ya. Gitu. Tapi bolehlah dicoba karena kan udah punya tabungan 4 gol nih di away. Tapi gue ngeliatnya malah kalau udah ada tabungan 4 gol gini, bukannya malah gue ngeliatnya MU tuh dan Ole bakal mainin ini ya, pemain-pemain akademi ya, lebih banyak ya. Mungkin sih, bisa jadi. Ya kemarin siapa namanya itu yang namanya, yang mukanya bisa banget. Short tire. Short tire. Bisa sih, mungkin dia dipakai lagi. Pemain ke-6 termuda yang main buat squad inti kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong, takut gue dihujat sama netizen, ntar dibilang kardus. Tapi iya sih, kalau gue juga setuju sih sama si Mario ya, bahwa memang di ajang Liga Europa League ini malah harus ada butuh satu pemain senior sih sebagai Iya, sebagai bukan poros ya, tapi kayak dia lebih kayak membimbing penyeimbang. Gitu, benar sekali. Karena kita tahu Mata itu kan memang larinya nggak bisa secepat dulu ya, gitu. Tapi Mata itu masih bisa melihat chance-chance yang bisa akan dibuat oleh si Rashford mungkin atau Bruno gitu kan, atau berarti Greenwood, masalah visi ya. Iya, Mata tuh bagus gitu loh. Tapi ya nggak tahu, kita Ole punya cerita lain pastinya kan gitu. Siap. Cuman semacam Tuan ZB gitu, jangan Jangan berani-beraninya dah. Jangan deh, karena ini ya, walaupun 4 poin kita punya tabungan, gue ngeri banget ya kalau misalnya tiba-tiba bisa sama. Aduh, amit-amit deh. Itu Amit-amit deh, blundernya itu tuh. Main di Old Trafford sampai blunder sih parah. Ampun dah, Tuan ZB nggak usah berani-beraninya dah. Jangan deh, jangan. Kalau misalnya mau dipakai, misalnya dipakai Teles starter terus ntar yang gantiin si Brandon Williams, gue masih lebih setuju tuh. Brandon Williams lagi kurang banget nih menit bermainnya nih. Lagi kurs ya. Menit bermainnya lagi kurang banget. Terus padahal gue ngarepinnya dia dipinjemin aja kalau emang kemarin beli Teles kan. Mendingan dipinjemin Brandon Williams, tapi ternyata ditahan tuh. Jadi kurang banget nih sekarang. Nah ini mumpung ada tabungan 4 gol, bolehlah coba di menit 60-an atau 70-an masuk deh. Iya, Brandon Williams. Iya sih, gue juga setuju gitu. Cuman yang jadi pertanyaan nih ya, kalau menurut Pandu sama Mario nih, kira-kira Bruno Fernandes jadi starter apa enggak? Bukan cenayang ya, tapi kira-kira ya. Ya, kalau mau ngira-ngira, feeling gue mah ya starter sih. Main aman lah. Main aman. Kalau Bang Mario Delano? Menurut gue malah cadangan dulu. Oke, kenapa alasannya? Alasannya kita akan lawan Chelsea, Bang. Wih, gile. Bener, bisa. Analisanya bagus. Karena gue ngeliat lawan Chelsea itu lo mesti ada juga pembeda lah. Chelsea kan juga lagi bagus nih sekarang. Lawan Chelsea itu hari Minggunya ya. Hari Minggunya. Padet. Iya, Thomas Tuchel ada. Chelsea juga berubah cara permainan. Betul. Jadi ya memang harus lumayan disiap-siagain sih menurut gua. Siap. Jadi memang kalau ngelihat ke belakang ya, memang si Bruno Fernandes ini overload banget ya, Ndu ya Mar ya. Parah sih. Starter 90 menit. Ya, biar jadi Bruno kreator. Bruno dan Rashford lah itu nggak tergantikan sih emang. Iya sih. Kalau Fred sama Scott McTominay masih bisa diganti-ganti, berarti kan masih ada. VDB nggak dibawa ya? Iya, bisa ditukar-tukar sih. Teles juga masih bisa sama Luke Shaw kan, gitu. Bailey juga Lindelof gitu. Nah,
di bawah Mister Gawang, Henderson. Aduh, ngeri banget nih yang rumor-rumornya nih kayaknya dia pengen cabut nih. Karena dia nggak jadi first teamnya United nih. Menurut Bang Mario Delano nih sebagai penggemar kiper dari United ya, gimana tanggapannya nih Henderson nih? Kiper muda, bagus, tapi dia minta cap. Nah, deal-dealan di belakangnya MU sama De Gea sih yang gue bingung ya. Mungkin ada klausul kontrak yang memang ngebuat De Gea itu harus selalu main atau gimana. Cuman gue overall penampilan De Gea tuh masuk Januari, bukan Januari. Tahun 2021 ini tuh kayak udah aja, dan Dean Henderson malah kelihatan lebih stunning lah daripada De Gea. Nah ini yang buat gue ngerasa apakah skema skenario-nya itu Henderson disiapkan dulu nih di skuad, meskipun bukan skuad utama, yang penting dia ada dulu, dia udah mulai nyaman main sama skuad tim utama, musim depan dia cabut. Kalau gua melihatnya seperti itu. Jadi gua nggak tahu apakah dia ngegorengnya kayak Dean Henderson udah nggak betah, cabut segala macam, ya nggak apa-apa juga sih dari karirnya juga. Cuma kalau gua ngelihat De Gea pun udah dari tahun 2013 di MU, berarti masuk tahun ini udah masuk tahun ke-8. Nah, gue nggak tahu apakah dia mesti tetap survive dan emang loyal ke MU atau nggak dia step up the game nih, pindah ke tim lain, dan Dean Henderson disiapin buat kiper utamanya MU musim depan gitu. Kalau gue ya. Karena memang dulu santer banget ya, 2000 berapa gitu ya, Mar ya. De Gea itu udah mau diambil sama Madrid. Iya, yang kan. Iya, itu kan udah santer banget tuh. Cuman akhirnya De Gea masih stay sampai saat ini gitu. Tapi sayang sih menurut gue Dan Henderson tuh kalau misalnya cabut sih, karena menurut gue dia ada kualitasnya juga sih. Jelas. Kalau gue sih nggak pernah keberatan nih ngeliat permainan Dean Henderson, mentalnya, kemampuannya itu gue nggak pernah khawatir kalau misalnya De Gea cabut gitu. Udah ada di Henderson kalau gue gitu. Jadi ya buat gue sih De Gea cabut atau enggak itu ya udah nggak masalah gitu, kayak nothing tulus aja, nggak ada atau nggak ada De Gea ya udah udah ada di Henderson gini gitu. Karena dia ada pembuktiannya ya kemarin ya, beberapa laga-laga kemarin tuh ada pembuktian di FA Cup juga dia. Terbukti. Iya, benar. Jadi menurut gue sih emang dia lebih berkualitas daripada Romero. Apa mungkin ada pendapat lain? Romero? Coba Mario Delano. Iya, termasuk orang yang pasrahan menurut gue. Oh, siap. Aja gitu. Jadi meskipun dia sana jadi kiper ketiga, terus juga jarang dapat menit bermain, gue nggak tahu ya. Seorang kiper utama suatu negara besar, terus jadi kiper ketiga itu menurut gue, lu terlalu cinta sama klub nih. Apa emang udah kelewat nyaman, nggak mau cabut gitu kan? Atau emang nggak ada yang mau beli dia gitu? Dari segi permainan menurut gue Romero masih bisa head to head, mengimbangi lah ya, masih bisa mengimbangi Henderson atau De Gea. Cuman ya gue nggak tahu nih, kadang gue ngelihat MU itu gue nggak tahu dalam artian bagaimana oleh meracik suatu tim ya. Cuman harusnya rolling pemain instead of memang harus bikin yang settle gitu. Maksud gue harus ada, kalau menurut pendapat pribadi gue tuh harus ada pembagian menit bermain yang rata nih buat setiap pemain. Even itu Ligren mungkin ya Ligren dimainin gitu misalnya, atau nggak ada siapa gitu dimainin lagi. Jones, lo nggak tahu kan sekarang Jones kemana tuh, orang cedera. Nggak jelas itu. Di foto-foto latihan MU aja Jones sudah nggak pernah kelihatan kalau nggak salah. Nah, itu dia maksud gue bermain ini yang sebenarnya dibutuhkan pemain-pemain United gitu. Meskipun ya menurut gue ketika memang kayak di Liga Inggris harus sudah ada tim yang saklek lah. Dia secara permainan MU bisa lebih baik gitu. Meskipun ya sekarang ya gitu-gitu aja. Oke. Bang Pandu gimana Bang Pandu? Sergio Romero ya. Kalau menurut gue Sergio Romero tuh kayaknya dia lebih ke ini,
lebih ke kelewat nyaman kayaknya sama MU. Iya. Gue yakin banget nih, Iya. gaji pasti nyaman. Nyaman. Tapi kagak main, kan anjing. Tapi kagak main. Ih, Jadi tanggung jawabnya juga kecil gitu loh. Terus masuk lagi Dean Henderson, makin aman gitu deh. Terus kayaknya dari sisi MU-nya juga nggak ada keinginan menjual yang serius gitu loh. Kayak Bener. cuman nungguin ya udah ada tawaran menarik, tawaran oke, baru Ambil dah. diterima, baru Ambil ambil dah deh gitu. gitu kan. Iya. Kalau selama nggak ada yang nawar, ya udah dipiara aja tuh udah. Sampai Ya kan? tuwir. Sampai tuwir. Soalnya dari segi kualitas itu sebenarnya masih layak untuk first team tuh, masih layak banget gitu loh. Secara kiper timnas, bener nggak? Secara kiper timnas utama pula, ya kan? Iya. Udah main di final, ya kan? Final Copa, iya. Final Piala Dunia, iya. Ya kan? Cuman ya ini aja, nasib buruk di timnasnya aja. Jadi nggak pernah juara di tingkat nasionalnya, tingkat internasional gitu. Berarti sebenarnya masih layak banget untuk first team ya. Untuk jadi starter, pilihan utama. Mungkin di klub-klub kayak sekarang kayak Burnley misalnya gitu ya. Itu jadi solusi banget itu. Iya, karena untuk jam mainnya ya. Gitu. Jam mainnya ya. Tapi atau Sheffield kan suram banget nih musim ini nih. Iya kan setelah ditinggal Henderson. Kenapa nggak coba ini aja padahal Sheffield ya, tarik Romero ya kan. Gitu. Tapi Sergio Romero itu berarti adalah contoh seorang yang legowo, bukan begitu Bang Mario Delano? Lebih tepatnya bersyukur. Iya. Nggak protes ya kan? Nggak protes ya kan? Dia juga nggak pernah ngegoreng Romero. Nah, gue nggak tahu ya. Iya. Emang dia itu emang udah betah banget di MU atau emang nggak mau pindah lagi atau apa gitu sih. Masalahnya kan kalau misalnya dia jadi cadangan dan menit bermainnya nggak ada kan, kasihan dianya ketika ada pemilihan buat kiper utama Argentina kan. Benar. Iya benar. Makanya gue rasa juga dia kayak sama Argentina juga kayak alah ya udahlah gitu. Ya udahlah. Ya udahlah. I got all. Iya, dia di baratnya dia udah dapat semua jam di Argentina, udah berapa final ya kan? Iya. Cuman ya apa saja gitu. Iya sih. Berarti Dan Henderson nih ya, menurut Mario Delano nih bisa menjadi the next big thing lah di MU. Iya, benar. Di Inggris bisa kalau gue rasa mah. Jadi bisa menggantikan Pickford. Nah, harusnya bisa ya ngelawatin Jordan Pickford ya. Bisa banget. Emang. Oke nih, berarti sekarang mungkin prediksi ya. Kira-kira untuk Bang Mario Delano nih untuk Real Sociedad. Prediksi Jaya. Itu punya orang. Ya, nah, nih kira-kira nih untuk United lawan Real Sociedad nih mainnya gimana, atau mungkin mau tebak skor juga boleh nih. Karena gue bukan peramal, tapi gue punya semacam intuisi kayak MU harus bisa buktiin mereka tuh tim kuat lah. Ya, menang 1-0, 2-0 harusnya aman lah. Siap. Harusnya ya, karena di kandang sendiri juga ya, Jim ya. Nah. Siap. Oke, kalau Bung Ramzi Panduirawan, bagaimana? Ya, kalau ngomongin prediksi ya, gue sama lah kayak Mario. Gue kalau tebak-tebak buah manggis lah ya. Kalau misalnya dari ngeliat dari squad, dari kedalaman squad sih ya tetep lah pasti realistis megangnya MU. Tapi skornya mungkin tipis juga sih. Tapi gue yakin kayaknya Sociedad sih kayaknya bakal nyetak gol sih. Bikin deg-degan juga itu kadang-kadang. Iyalah, David Silva. Terus siapa lagi tuh? Ilara Mendy, Nacho Monreal, Adnan Januzaj. Aduh. Pemain-pemain yang experience semua ya rata-rata ya. Experience di Liga Inggris gitu loh. Yang punya nggak asing lah sama atmosfer di lawan tim Inggris gitu kan. Iya, benar. Oke, siap. Bahaya sih benar. Bahaya. Ya, kalau gue pribadi sih, gue lebih pingin melihat Ole menunjukkan lagi
mentalnya, dalam artian mental untuk mempertahankan posisi menang ya. Kan dia udah menang di tandang ya, Ndu ya. Jadi gue Iya. pengen ngelihat bagaimana Ole meracik formula untuk skuadnya yang diturunkan. Kalau misalnya dia menurunkan skuad seperti kemarin, ya otomatis gue bisa melihat bahwa mungkin dia akan mencetak skor gol lagi, dan itu tandanya Bisa. dia haus gol, dia haus kemenangan, dia harus lolos gitu. Ya, Siap. ajang pembuktian inilah. Ajang pembuktian. Trofi. Ajang Trofi. pembuktian trofi. Siap. Pokoknya kalau MU kalah, Hmm? MU pasti lebih kaya. Kenapa, Mar? Kalau MU kalah, MU bakal lebih kaya. Karena apa? Di Hah? sosmednya lebih rame ngebahas MU. Pasti lebih rame. Engagement tinggi ya. Engagement tinggi. Di kacamata sotoy berikutnya, kalau misal Bang Nico mau masih undang saya, kita akan kupas tuntas soal sosial media yang terkait soal MU. Wih, siap. Nggak MU nggak makan ya. Nggak MU nggak makan. Bos. Siap, Bos. Oke, siap. Ditunggu nih Bang Mario nih. Oke deh, kalau gitu deh. Thank you nih buat Bang Mario Delano, buat Bang Ramzi Panduwirawan. Thank you Ntar nih kita udah diundang lagi. Siap. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Mar ya. Ndu ya. Thank you Bang ya. Oke, siap. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe, terus di like juga, jangan lupa di komen. Kita bahas bareng di kolom komen. Sampai jumpa di next video. Dadah. Thank you Pandu, thank you Mario. Waalaikumsalam.